Peta perseteruan hukum seputar isu ijazah mantan Presiden Joko Widodo kembali memanas dan memasuki babak baru. Pasca dikabulkannya gugatan pra-peradilan yang diajukan oleh pakar telematika Roy Suryo, tensi di ruang publik mendadak melonjak tajam. Keputusan hukum ini sontak memicu reaksi keras dari benteng pertahanan hukum sang mantan presiden. Rifai Kusumanegara selaku penasihat hukum Jokowi tidak tinggal diam. Dengan nada bicara yang tegas dan penuh percaya diri, ia langsung melayangkan serangan balik yang menohok pihak lawan. Alih-alih tersudut, kubu Jokowi justru memperlihatkan ketenangan yang solid, sembari melempar sinyal bahwa mereka telah menyiapkan strategi besar yang siap membalikan keadaan di persidangan nanti. Mulai dari mempertanyakan logika putusan hakim, meragukan kapasitas sang penggugat, hingga membocorkan strategi kejutan yang tengah dipersiapkan, berikut adalah 5 reaksi keras kubu Jokowi usai pra-peradilan Roy Suryo dikabulkan. Keputusan hakim yang mengabulkan gugatan pra-peradilan Roy Suryo sontak memicu gelombang tanya dan kritik pedas dari kubu pertahanan hukum mantan Presiden Jokowi. Langkah hukum yang diambil oleh mantan Menpora tersebut dinilai bukan sebagai sebuah kemenangan substansial, melainkan sebuah kekeliruan yang dipaksakan. Merespon hal itu, Rifai Kusumanegara langsung melayangkan kritik tajam. Dengan argumen hukum yang lugas, penasihat hukum Jokowi ini secara terbuka mempertanyakan dasar pertimbangan di balik ketetapan tersebut. Baginya, putusan ini tidak hanya mengejutkan, tetapi juga menabrak nalar hukum yang sehat. Rifai Kusumanegara secara tegas mengkritisi dan menyebut bahwa dikabulkannya pra-peradilan Roy Suryo adalah sesuatu yang sama sekali tidak logis. Pra-peradilan kedua ini kan saya sih berpandangan ini betul-betul tidak logis. Ya. Bagaimana mungkin menguji penetapan tersangka ya, saat tidak penetapan tersangka, sementara perkaranya sendiri sekarang sudah di pengadilan, sudah di persidangan, dan statusnya pun sudah terdakwa. Bagaimana menguji suatu proses yang telah lalu gitu ya. Kedua, sekarang kalau bicara menguji penetapan tersangka, siapa yang menjawab? Polda. Polda sudah tidak pegang apa-apa, berkasnya sudah ada di pengadilan, sudah di jaksa. Dia sudah tidak pegang apa-apa, tidak pegang berkas, tidak pegang barang bukti, tapi dituntut suruh menjawab pra-peradilan di pengadilan kan. Buat saya nggak fair, apalagi ini bicara penetapan tersangka, Mbak. Artinya masuk ke pokok perkara, bicara pembuktian. Kalau sekedar penahanan itu bisa dijelaskan, karena penangkapan itu tidak terkait dengan pokok perkara. Tapi kalau penetapan tersangka kan bicara kekuatan alat bukti, kesempurnaan alat bukti, dan semua orang ini udah ada di pengadilan, dipegang kejaksaan. Nah, gimana caranya saya sebagai Polda menjawab gugatan pra-peradilan ini terkait dengan penetapan tersangka ya? Apalagi sekarang sudah tidak di dalam penyidikan, sudah terlewati, ya. Jadi sudah melewati prosesnya baru diuji. Sehingga menurut saya juga ini harusnya hakim bisa bersikap tegas untuk menyatakan permohonan pra-peradilan kedua ini tidak diterima. Bahkan sesegera mungkin kalau perlu dalam bentuk penetapan, dalam putusan. Jadi tidak masuk juga dalam agenda untuk mengulur persidangan. Meskipun gugatan pra-peradilan Roy Suryo telah dikabulkan oleh hakim, hal itu tampaknya sama sekali tidak menggoyahkan posisi kubu pertahanan mantan Presiden Jokowi. Alih-alih gentar atau menunjukkan kekhawatiran, kubu Jokowi justru merespons dengan ketenangan tingkat tinggi dan rasa percaya diri yang penuh. Rifai Kusumanegara menegaskan bahwa kliennya siap menghadapi jalannya persidangan dengan kepala tegak. Tidak main-main, sebagai bentuk keseriusan dalam mematahkan segala tudingan, tim hukum telah menyusun strategi pertahanan yang sangat solid. Mereka membocorkan bahwa ada puluhan pakar yang sudah siap berdiri di garis depan untuk memberikan kesaksian. Jokowi dipastikan tak gentar hadapi sidang, dan tim hukum telah menyiapkan 20 saksi ahli yang dinilai akan membawa kejutan besar di ruang sidang nanti. Kita ini masih ada sekitar 20-an ahli yang belum pernah didengar keterangannya. Selama ini memang juga kami tidak pernah mau bicara-bicara itu. Kenapa? Karena sebenarnya ahli yang benar itu ahli yang akan menjelaskan dalam persidangan, dalam sebuah proses hukum.
bukan bicara-bicara di media hanya sekedar ingin membuat sensasi. Justru itu tidak memiliki nilai. Ahli-ahli yang terlalu banyak bicara di media, justru pada saat di pengadilan dia tidak begitu meyakinkan hakim karena seolah-olah punya tendensi atau maksud lain. Ahli-ahli yang nanti kami ajukan dan di berkas sudah ada dari pihak penyidik, ini ahli-ahli yang pertama mereka mewakili institusi independen, kampus-kampus atau institusi yang ternama. Mereka juga tidak ada kaitannya dengan isu ini. Mereka juga tidak bicara pro kontra, gitu ya. Mereka hanya bicara keilmuan, pengalaman, keahlian dan objektif. Sehingga mereka akan tadi menguraikan kenapa ijazah ini asli, kenapa misalnya pasal ITE ini terbukti, kenapa pasal 32 bisa diterapkan, kenapa pasal 35 diterapkan, apa yang masuk dalam data elektronik, apakah memotong-motong menggunakan aplikasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan itu merupakan bagian dari pelanggaran ITE atau tidak. Semua akan dijelaskan oleh mereka dan secara objektif tanpa tendensi, tanpa kepentingan. Nah, itu sebenarnya ahli yang menurut hukum acara yang seharusnya lebih didengar oleh hakim karena memang tidak ada kepentingannya. Lebih menjelaskan secara objektif sesuai dengan pengalaman, pengetahuan atau dunia kerja yang mereka geluti. Di tengah riuh rendahnya perbincangan publik mengenai gugatan yang dilayangkan oleh Roy Suryo, kubu mantan Presiden Jokowi kembali meluruskan substansi utama yang menjadi akar persoalan. Isu lama yang terus-menerus digulirkan ini dinilai sudah sepatutnya disudahi karena dinilai tidak lagi memiliki landasan argumen yang kuat. Rifai Kusumanegara kembali pasang badan dengan menegaskan bahwa polemik seputar keabsahan dokumen pendidikan kliennya sebenarnya sudah selesai sejak lama. Menurutnya, segala tudingan yang dialamatkan kepada mantan Presiden ke-7 tersebut hanyalah pengulangan isu yang tidak berdasar. Dengan nada penuh keyakinan, Rifai Kusumanegara menyatakan bahwa keaslian ijazah Jokowi sudah sepenuhnya teruji, baik secara hukum positif maupun berdasarkan fakta-fakta yang ada. Justru soal keaslian ijazah sudah terbukti. Terbuktinya apa? Berhentinya penyelidikan di Barreskrim. Artinya tuduhan yang selama ini dilaporkan oleh TPUA yang dulu Pak Jokowi menggunakan atau membuat ijazah palsu itu sudah terhenti seiring dengan dihentikannya penyelidikan oleh Barreskrim. Dan itu urusan hukum. Waktu dihentikan pun juga sempat di-challenge, dilaporkan ke Komnas HAM, Ombudsman, Kompolnas. Mereka datang, Komisi 3 DPR juga datang melakukan audit keputusan penghentian penyelidikan oleh Barreskrim. Apa keputusan mereka empat institusi? Dinyatakan penghentian penyelidikan sudah benar. Yang menyatakan empat lembaga, Kompolnas, Ombudsman, Komnas HAM, sama satu lagi Komisi 3 DPR. Artinya mereka tidak memberikan kritik, catatan atau teguran kepada pihak Mabes kalau dianggap sebenarnya sudah sesuai prosedur. Jadi keputusan itu sudah diuji oleh berbagai lembaga lain juga. Tidak hanya menyerang substansi putusan sidang, kubu mantan Presiden Jokowi juga menyoroti sosok di balik gugatan tersebut, yaitu Roy Suryo. Langkah hukum yang agresif dari mantan Menpora ini dinilai menggelitik nalar hukum, terutama jika melihat latar belakang dan kapasitas keilmuan yang digunakannya sebagai dasar gugatan. Rifai Kusumanegara secara terbuka membongkar dan mempertanyakan keabsahan posisi hukum yang diklaim oleh pihak lawan. Menurutnya, ada kerancuan besar mengenai status profesional yang melekat pada diri sang penggugat dalam perkara ijazah ini. Secara menohok, Rifai Kusumanegara mempertanyakan kapasitas hukum tersebut dan menegaskan bahwa Roy Suryo bukanlah seorang peneliti yang memiliki otoritas ilmiah di bidang ini. Sejak awal kami tidak pernah melihat tindakan mereka sebagai peneliti. Silakan rekan-rekan buka langsung seluruh aksi atau perbuatan mereka di sosial media sejak 1 Januari hingga 30 April 2025. Ya, kami menemukan 30 sekian objek
yang secara nyata mereka secara berulang menyatakan ijazah ini palsu, bahkan sampai bicara sekian triliun persen gitu ya, sudah sangat absolut, bahkan kalimatnya sampai nusakambangan Jokowi dan segala macam, sudah betul-betul tidak menunjukkan kalimat-kalimat atau metode-metode penelitian. Bahkan di semua tayangan itu mereka sama sekali tidak bilang sedang penelitian. Dan kita tahu lah, apa Pak Roy itu peneliti atau politikus, kan semua orang tahu dong gitu ya. Nah, setelah kami laporkan, ya mereka panik, baru membuat argumen pembelaan seolah-olah mereka peneliti. Jadi sebenarnya dalam tindak pidana itu yang dilihat apa? Bukan setelah peristiwa terjadi, tapi pada saat peristiwa itu terjadi. Dari 1 Januari sampai 30 April 2025 itu yang dilihat. Ya. Bukan setelah itu kan mereka bisa ngomong apa aja untuk membuat alibi, memutar balik atau membuat pembelaan gitu ya. Di term waktu ini sama sekali mereka bukan bilang kami sudah meneliti. Beda ya. Pusaran polemik ijazah mantan Presiden Jokowi tidak hanya menyeret para aktor utamanya, tetapi juga melibatkan figur publik lain yang selama ini dikenal vokal di media sosial. Salah satunya adalah Dr. Tifa. Namun, di balik narasi kritis yang sering digaungkan oleh sang dokter, kubu Jokowi melihat adanya indikasi skenario lain yang sedang dimainkan di balik layar. Rifai Kusumanegara memberikan sebuah pandangan yang cukup mengejutkan terkait dinamika hubungan di antara para pengkritik tersebut. Alih-alih melihatnya sebagai gerakan murni, tim hukum Jokowi justru mendeteksi adanya pola pengkondisian di mana salah satu pihak diduga menjadi alat bagi kepentingan pihak lain. Secara belak-belakan, Rifai Kusumanegara menyebut bahwa Dr. Tifa diduga kuat hanya dimanfaatkan oleh Roy Suryo demi memuluskan agenda dan kepentingan tertentu dalam isu ijazah Jokowi. Kalau dari segi strategi litigasi ya, kami para pengacara biasanya memang memanfaatkan jeda waktu itu. Jadi dari keterangan-keterangan yang disampaikan di peradilan sebelumnya kita pelajari, lalu kita eksplor di persidangan dulu sebelumnya. Makanya terutama di perkara-perkara besar yang kadang tersangkanya banyak, ya, itu biasanya tersangka yang maju lebih dulu tuh yang lebih berat. Ya. Dan kita akan belajar dari persidangan perkara sebelumnya. Ini sudah strategi umum lah para pengacara. Nah, karena nggak mungkin juga saya lihat para peneliti ini kok agak mengada-ngada ya. Apa tujuannya kalau bukan untuk membuat jeda dan terkait dengan strategi? Atau mungkin saya tidak memahami ya. Tapi sejauh sependek pengetahuan saya, ya saya melihat ini bagian dari strategi untuk mencoba memanfaatkan dari sidang sebelumnya. Pasti kita pengen berikan ekspresi mengedepankan estetika kan dokter sampaikan. jelas tadi mendengarkan. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.